Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini Patrick ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan subtema kita pada pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti hari ini, yaitu mengenai Maria, teladan umat beriman. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran yang lalu mengenai orang beriman Kristiani sejati, kita sudah mempelajari bersama siapa sih yang dimaksudkan dengan orang yang beriman Kristiani yang sejati itu? Masih ingat siapa yang dimaksud dengan orang beriman Kristiani yang sejati? Ya, mereka adalah orang yang hidup dan tindakannya senantiasa diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya. Artinya bahwa seluruh hidupnya dengan berbagai macam tindakannya selalu diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, yaitu imannya kepada Yesus, yang mewarnai, yang memotivasi segala hidup dan tindakannya adalah Yesus Kristus sendiri yang mereka imani. Nah, pada kesempatan hari ini kita ingin meneladan tokoh orang yang beriman Kristiani yang sejati. Nah, pada kesempatan ini kita ingin meneladan Bunda Maria. Maka subtema kita adalah Maria sebagai tokoh umat beriman Kristiani yang sejati. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana sih peran Maria dalam sejarah keselamatan? Dalam karya keselamatan Allah, apakah Maria punya peran? Ya. Bahkan dalam gereja Katolik, peran Maria ini sangat dihormati. Apa saja perannya? Bisa kita lihat. Itu ketika awal mula. Ya. Pada waktu awal mula, Maria mulai apa ini? Gambar ini menunjukkan apa? Ketika Maria menerima kabar dari malaikat. Kata-kata Maria, keputusan Maria yang mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kata lain dari "Ya, saya bersedia untuk menjadi ibu Yesus." Disinilah peran Maria dalam sejarah keselamatan dimulai. Maria di sini menyatakan ya untuk mengandung Yesus. Maka ketika Maria sudah mengandung, melahirkan, mendampingi, dan seterusnya, gereja juga memberikan gelar Maria sebagai Bunda Allah. Karena yang dikandung itu adalah Yesus. Yesus Tuhan kita. Nah, di sini peran Maria dengan menyatakan aku siap. Padahal risiko pasti dia tahu. Bahkan di awalnya Maria berkata, "Bagaimana mungkin? Saya kan belum bersuami." Nah, ini anak-anak yang terkasih. Tetapi Maria mau menerima, dan disinilah peran ia dalam sejarah keselamatan. Ia mau menjadi ibu Yesus. Lalu peran yang kedua, Maria dengan setia mendidik dan mendampingi Yesus dalam perkembangan hidupnya. Dia menggendong, merawat Yesus dari bayi, sampai kemudian mengikuti Yesus sampai ia wafat di kayu salib. Maria dengan setia untuk menjalani itu semua, untuk melakukan itu semua, karena konsekuensi dari perkataannya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Dan Maria dengan setia mendidik dan mendampingi Yesus. Peran berikutnya, kita lihat ya gambar itu. Ya.
Menggambarkan apa? Ya, itu peristiwa Yesus yang merubah air menjadi anggur. Lalu apa peran Maria di sini? Maria turut serta dalam karya penyelamatan. Sebagai contohnya salah satunya apa? Meminta Yesus untuk menolong keluarga yang kehabisan anggur pada pesta di Kana. Pada pesta perkawinan di Kana. Ya. Meskipun pada waktu itu Yesus berkata, "Ibu, maumu apa? Waktuku belum tiba." Waktu bagi Yesus untuk menyatakan dirinya belum tiba. Tetapi Maria berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan orang itu lakukan. Dan karena yang meminta itu ibunya, Yesus mau melakukan itu. Meskipun di awalnya Yesus berkata, waktuku belum tiba. Nah, oleh karena itu pula, di dalam gereja Katolik di sini, Maria juga dijadikan sebagai pengantara doa. Kemudian berikutnya. Nah, gambar ini menunjukkan apa? Maria dengan setia mengikuti jalan salib Yesus. Bagaimana Maria, bagaimana Bunda Maria dengan perasaan hancur tentunya, dengan perasaan sedih tentunya, ketika melihat puteranya yang disiksa, memanggul salib, bahkan wafat di kayu salib. Tapi Maria dengan setia mengikuti itu dan bahkan menerima jenazahnya di pangkuannya ketika Yesus diturunkan dari atas kayu salib. Nah, inilah beberapa peran Maria dalam sejarah keselamatan. Anak-anak yang terkasih. Lalu kemudian dari berbagai macam peran Maria, mungkin juga anak-anak menemukan peran Maria di dalam kehidupan iman kalian. Lalu apa yang bisa kita teladani dari hidup Maria bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah kepasrahan Maria kepada kehendak Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya apa? Maria sungguh-sungguh berserah kepada kehendak Allah. Karena ia yakin bahwa kehendak Allah itulah yang terbaik. Nah, ini menjadi teladan bagi hidup kita untuk berani juga berserah setia kepada kehendak Allah. Kemudian yang kedua, kedewasaan dan kerendahan hati Maria ketika mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Yaitu apa? Dengan menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Salah satu contoh yang paling kelihatan ketika Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya adalah ketika Yesus diketemukan di bait Allah. Ketika itu Maria dan Yosef lagi mencari Yesus kemana kok tidak ikut pulang. Dan setelah beberapa hari ketemu di bait Allah. Ketika ditanya Yesus, kenapa kau lakukan ini padaku? Apa jawab Yesus? Mau apa ibu? Bukankah mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Bayangkan kalau sebagai orang tua nyari anaknya beberapa hari nggak ketemu, lalu kemudian bertanya, loh kamu kok ada di sini? Kenapa kamu nggak pulang? Ngapain nyari aku? Aku kan memang harus di sini. Wah, bagaimana kira-kira? Demikian juga Maria. Tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Tidak menunjukkan emosinya. Ya, tidak kemudian marah-marah, apalagi main kasar. Tidak. Inilah kedewasaan dan kerendahan hati Maria dalam mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Lalu kemudian juga yang ketiga, kesetiaan Maria pada Yesus ketika ia mengikuti jalan salib Yesus. Hatinya hancur, hatinya sedih, tetapi ia tetap setia untuk mengikutinya. Ia setia untuk mendampingi meskipun dari jauh. Ini menjadi teladan bagi hidup kita. Bahwa dalam kehidupan kita itu juga banyak sekali salib-salib yang harus kita panggul.
penderitaan-penderitaan yang harus kita panggul. Tetapi Maria memberikan teladan kepada kita bagaimana untuk tetap setia di dalam jalan Tuhan. Kemudian yang keempat, ketabahan Maria ketika menghadapi peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Maria tidak teriak histeris, Maria tidak, tapi dengan tabah menerima, dengan tabah ia menjalani itu semua, karena ia tahu ini adalah kehendak Tuhan. Karena ia mendasarkan kepada apa yang diungkapkan pertama, terjadilah padaku menurut perkataan. Dengan demikian, Maria sungguh tabah dalam menghadapi peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Nah, dengan teladan ini diharapkan kita pun juga tetap tabah apabila mengalami suatu penderitaan dan tetap setia di dalam jalan Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa Maria itu adalah hamba Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah, baik itu dalam suka maupun dalam duka. Sehingga ia menjadi teladan kerendahan hati dan ketaatan iman bagi seluruh umat beriman. Oleh karenanya juga, gereja melalui Konsili Vatikan II mendorong semua putra gereja supaya mereka dengan rela hati mendukung kebaktian kepada Santa Perawan Maria, terutama yang bersifat liturgis. Juga supaya mereka sungguh menghargai praktek-praktek dan pengamalan bakti kepadanya yang di sepanjang zaman telah dianjurkan oleh pimpinan gereja. Artinya apa? Konsili Vatikan II ini, gereja melalui Konsili Vatikan II ini mendukung aneka macam kebaktian ataupun juga devosi yang intinya sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Dan salah satu devosi atau penghormatan kepada Maria yang paling pokok adalah doa Salam Maria. Nah, ini pada dasarnya terdiri atas dua komponen pokok, yaitu diambil dari kitab suci. Dari kitab suci ada dua, yaitu kata-kata Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diambil dari Lukas bab 1 ayat 28. Lalu dari kitab suci lagi, masih Lukas bab 1 ayat 42, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Nah, ini bagian pertama adalah apa yang terungkap di dalam kitab suci. Lalu bagian yang kedua di sini adalah apa? Suatu doa permohonan dari kita, yaitu mulai kata-kata Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, inilah devosi penghormatan kepada Maria yang paling pokok dalam gereja Katolik, itu yaitu doa Salam Maria. Apa devosi atau penghormatan yang lain kepada Bunda Maria? Ada beberapa, misalnya rosario, ya. Kita dengan berdoa rosario atau beribadat rosario, kita meminta bantuan, kita memohon kepada Tuhan dengan pengantaran Bunda Maria, sebagai penghormatan kita kepada Bunda Maria. Lalu kemudian ada juga novena 3 Salam Maria, novena Santa Perawan Maria, dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penghormatan kita kepada Bunda Maria yang telah berperan di dalam kehidupan kita, menjadi teladan bagi kita di dalam kehidupan beriman kita. Nah, ini anak-anak yang terkasih yang ingin Pak Adri sampaikan mengenai Maria sebagai teladan umat beriman. Dan gereja Katolik sangat menunjukkan rasa hormatnya kepada Bunda Maria, baik melalui konsili ataupun melalui dokumen-dokumen gereja, maupun juga melalui devosi-devosi penghormatan kepada Bunda Maria. Mari, anak-anak yang terkasih, kalian nanti silakan untuk semakin mendalami tentang teladan Bunda Maria bagi kita semua umat beriman.
Sekian dari Pak Atri. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.